Shalom, perkenalkan nama saya Orlis Elinda Tanopo, kelas F semester 2, NIM 101 2022 0210, mata kuliah pengantar teologi sistematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang pengertian teologi sistematika, posisi teologi sistematika, pentingnya teologi sistematika, dan metode teologi sistematika. Yang pertama, pengertian teologi atau teologia berasal dari bahasa Yunani atau logos, arti kata ialah ilmu, dan theos tentang Allah. Arti teologi menurut makna etimologis atau secara sempit yang berarti ajaran tentang Allah, sedangkan secara teologi berarti keseluruhan ajaran Kristen. Definisi teologi adalah bahasa gereja tentang Allah untuk menguji dan mencapai kemurnian serta kesetiaannya kepada firman Allah di tengah-tengah bahasa, pikiran, dan konteks budaya yang berubah. Yang kedua, posisi teologi sistematika dalam ilmu teologi dapat dibedakan dalam 6 bagian, yaitu yang pertama, teologi eksegetika adalah bidang kajian teologi yang sangat berkaitan dengan filologi, arkeologi, dan hermeneutika Alkitab. Kata eksegese berasal dari kata Yunani yang berarti memimpin keluar atau menarik keluar. Dalam teologi eksegesis menunjukkan kepada analisis dan interpretasi ayat-ayat Alkitab bertujuan menggali arti sesungguhnya. Yang kedua, teologi biblika adalah bidang kajian teologi yang berurusan dengan penelaan isi naskah Alkitab. Yang ketiga, teologi historika adalah bidang kajian teologi yang berkaitan dengan penyelidikan dan perkembangan sejarah, mencakup sejarah Alkitabiah, sejarah gereja, dan doktrin. Yang keempat, teologi sistematika adalah bidang kajian teologi yang berkaitan dengan pengajaran Alkitab yang sudah diformulasikan secara sistematis dan logis dalam doktrin-doktrin mengenai Allah, manusia, malaikat, dosa, keselamatan, dan lain sebagainya. Yang kelima, teologi dogmatika adalah bidang kajian teologi yang berkaitan dengan dogma seperti yang diterapkan dan diformulasikan di dalam pernyataan pengakuan iman gereja. Yang keenam, teologi praktika adalah bidang kajian teologi yang berkaitan dengan pastoral apologetika, pendidikan Kristen, administrasi, dan manajemen gereja dengan sasaran pemberlakuan teologi dalam praktek untuk tujuan pembangunan, pembinaan pendidikan, dan pelayanan jemaat dan manusia umumnya. Yang ketiga, pentingnya teologi sistematika adalah mendapatkan kebenaran iman Kristen secara utuh, karena kebenaran Alkitab yang tidak tersusun secara sistematis akan membuat banyak orang kesulitan dalam mempelajari Alkitab. Dalam teologi Kristen, kebenaran terbesar di seluruh bagian Alkitab disatukan sehingga orang-orang Kristen mudah untuk mempelajarinya, dan pengajaran iman Kristen mudah dipelajari sehingga dapat dikatakan bahwa teologi Kristen menolong orang-orang percaya untuk dapat mempertanggungjawabkan imannya secara Kristiani. Yang keempat, metode teologi sistematika. Menurut para pakar, Charles Hodge adalah mempelajari suatu ilmu bukanlah sekedar menghimpun pengetahuan atau menyusun fakta-fakta saja. Ilmu harus lebih daripada itu, karena ilmu harus dapat memperhatikan relasi internal dari fakta-fakta, karena Alkitab mengandung kebenaran-kebenaran yang dapat dikumpulkan. Yang kedua, metode teologi Karl Barth mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk yang terbatas tidak akan mampu secara independen dan rasional. Dan Karl Barth mengatakan bahwa teologi lagi bukan sebuah ilmu, melainkan telah terinformasikan sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah doktrin tentang iman. Yang ketiga, Thomas F.
Toranse mengatakan bahwa metode teologi tersebut memiliki interior logis sebab hubungan antara ilmu teologi dan ilmu lainnya menjadi kabur dan sulit untuk berinteraksi, dan Toranse mengungkapkan bahwa logika yang ada dalam iman Kristen menurut pemberitaannya sendiri tentang ilmu dan rasionalitas. Yang keempat, metode teologi. Paul Tillich memperkenalkan suatu metode yaitu korelasi. Korelasi ialah bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan manusia modern dihubungkan sedemikian rupa dengan jawaban-jawaban dari tradisi Kristen. Bentuk-bentuk pertanyaan dan jawaban ditentukan oleh bahasa filsafat.